Marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas segala penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah Engkau ajari kami, agar kami dapat memahami firman yang akan kami dengarkan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai penolong dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita dengarkan renungan harian kita pada hari Sabtu 12 Agustus 2023 yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bahasa Batak, idama, na jongjong doahu di joloni pitui manutuhi. Ya adong natumangihon suaraku, dohot mangukap pitui, bongot maahu tu ibana, mangan maahu rap dohot ibana, jala ibana rap dohot ahu. Ada kisah yang menarik saat manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Saat itu, pada waktu hari sejuk, Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden. Di Taman Eden, itulah Tuhan menempatkan Adam dan Hawa. Ketika mendengar bunyi langkah Tuhan, bukan langsung datang. Mereka malah bersembunyi dan takut bertemu dengan Tuhan. Tetapi walaupun Adam dan Hawa tidak mau ditemui oleh Tuhan, Tuhan tetap mencari serta memanggil mereka. Kisah ini menggambarkan bagaimana kasih Tuhan kepada kita, kepada manusia yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Ia tetap berkenan datang kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kitab Wahyu diceritakan bagaimana jemaat Laodikia telah menjauh dari Tuhan dan sengaja memilih hanyut dalam kelimpahan keduniawian. Namun kesalahan dan dosa sangat besar yang mereka lakukan, Tuhan tidak langsung menghukum mereka, saudara-saudari. Namun dapat kita lihat Tuhan dengan penuh kasih. Ia rela berdiri di muka pintu dan mengetuk, berharap ada orang yang mendengar dan membuka pintu baginya, supaya bisa mendapatkan mereka kembali. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita buka pintu hati kita dan kita sambut Tuhan dalam hati kita. Kita tidak perlu takut datang kepada Tuhan karena kelemahan dan kesalahan yang sudah kita berbuat atau karena dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab Tuhan
sangat mengenal kita dengan semua kelemahan dan kekurangan kita. Saudara-saudari yang kekasih, Tuhan mau kita datang kepadanya dengan hati yang jujur dan terbuka. Dengan cara mau membukakan pintu hati kita, maka Tuhan bisa masuk dalam hidup kita. Dengan cara kita mau membukakan pintu hati kita, agar Tuhan mau mengucapkan damai sejahtera bagi kita. Tuhan mau memeluk kita dengan cara membukakan pintu hati kita. Tuhan mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Tuhan mau makan bersama-sama dengan kita, saudara-saudari. Dan Tuhan mau menyelamatkan kita. Sehingga Dia mendapatkan kita kembali dan memulihkan hidup kita menjadi berkenan kepadanya. Bagi orang yang tidak peduli, saudara-saudari, Dia tidak akan membuka pintu bagi yang mengetuk. Sehingga dia akan kehilangan damai sejahtera. Dan dia harus terus menutup hatinya dan terus hidup dalam berkelimpangan dosa, yang hingga akhirnya dia masuk neraka dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkannya. Untuk itulah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus datang untuk menghampiri kita semua. Yesus ingin menyelamatkan kita dari hukuman api neraka. Tuhan Yesus tidak memaksa, saudara. Dia berdiri, mengetuk, dan menanti respon kita. Mau membuka pintu hati kita atau menutup dan menguncinya serta menolaknya. Keputusannya ada di tangan saudara-saudari. Yesus mengetuk pintu hati kita. Dialah pencipta langit dan bumi. Dia rela turun ke dunia dengan wujud manusia. Dia Allah penuh kasih. Dengan rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang mau membukakan hati dan menerimanya sebagai juru selamatnya. Dia adalah Allah yang penuh kuasa. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, ada hati yang berharap membuka pintu hatimu, membuka pintu hati kita semua. Ada hati yang mengasihi kita semua. Ada hati yang menunggu pulang kita semua. Dan ada hati yang menunggu jawaban kita semua. Demikian firman Tuhan. Jangan lupa tetap berbuat baik. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.